Halo Sobat Pustaka, jumpa lagi dalam program LDR Literasi di Rumah. Untuk tema kali ini kita membahas strategi perpustakaan masyarakat dalam menghadapi kebiasaan adaptasi baru. Nah, untuk sesi yang kemarin kita sudah berbincang di perpustakaan masyarakat di Sanggar Bocah Jetis, dan untuk kali ini kita di perpustakaan Dusun Jegongan, tepatnya di Dusun Jegongan, Desa Margodadi, Kecamatan Saigan, Kabupaten Sleman. Dan untuk membahas semua adaptasi baru tersebut, kita nanti ngobrol santai bareng pemilik perpustakaan Dusun Jegongan. Siapa dia? Kita langsung aja ke sana. Nah, Sobat Pustaka, kita sudah sampai di perpustakaan Dusun Jegongan, tepatnya di Desa Margodadi, Kecamatan Saigan, Kabupaten Sleman. Di samping saya sudah duduk manis pemilik perpustakaan ini. Beliau, kawan saya ini, anggapnya kawan saya ya, kawan. Kita masih seumuran ya. Yes. Seumuran. Dia juga tahun ini mendapat penghargaan sebagai pemuda pelopor dari Provinsi Jaya di bidang pendidikan. Nah, kita nanti lebih banyak ngobrol santai bareng nih Mas Saiful Cahyadi, pemuda yang aktif dan tentunya menginspirasi kawan-kawan semua, terutama bagi pengelola perpustakaan masyarakat. Nah, kita masuk ke pertanyaan nih Mas. Gini Mas Saiful, bisa jelaskan sedikit berdirinya atau jenengan dulu memulai merintis perpustakaan Dusun Jegongan ini? Oke, kalau berdirinya sebenarnya kami dulu lebih ke mengembangkan ya Mas. Jadi tahun 2014 itu di Jegongan ada KKN dari salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja. Nah, itu mereka punya program taman baca. Cuman waktu itu mereka kehabisan waktu dan tidak ada tempat. Mereka tidak menemukan tempat yang tepat. Akhir 2014 saya mencoba melanjutkan apa yang mereka pernah impikan. Dengan cara saya mengumpulkan kembali anak-anak, saya melanjutkan kembali program bimbingan belajar yang waktu itu menjadi salah satu programnya kawan-kawan dari KKN. Nah, itu kami mulai sekitar bulan November atau Desember 2014, berjalan 3 bulan. Terus di bulan Februari kami mulai membawa buku-buku peninggalan KKN juga waktu itu, gitu ya. Yang sebenarnya ditaruh di rumah Pak Dukuh karena mereka bingung. Jadi ceritanya waktu itu mereka cuman pasrah, Mas, ini pokoknya kami punya program taman baca tapi kami kehabisan waktu, kami nitip buku sama rak, kayak gitu ceritanya. Satu rak buku, terus bukunya sekitar 90-an eksemplar. Awal berdiri di sini atau gimana? Di Pos Ronda. Iya. Di Pos Ronda, berapa meter dari jarak sekitar 200 meter. 200 meter. Ya. Nah, berjalan terus kami tambah dengan buku, dengan kegiatan kami dari yang awalnya hanya bimbingan belajar, kami tambahi jadwal kegiatan yang tadinya cuman 2 kali sebulan kami bikin rutin setiap hari Sabtu. Terus kami tambah berbagai program lain, ada kelas alam raya, ada latihan menari, ada kelas kreativitas. Nah, itu sebenarnya awal mula berdirinya perpustakaan umum Dusun Jegongan sampai saat ini. Nah, itu kegiatan-kegiatan jenengan. Langkah-langkah yang jenengan ambil tuh seperti apa untuk mencapai semua tujuan itu tadi? Kalau bicara tujuan kan sebenarnya tujuan kami itu untuk membuat komunitas sosial di kalangan anak-anak. Kami ingin mengajarkan budaya berkumpul sambil belajar. Kami ingin merekatkan satu dengan yang lain. Nah, cara yang kami tempuh selain dengan membuat sebuah wadah yang namanya perpustakaan, kami juga melengkapi dengan kegiatan rutin setiap hari Sabtu selama 2 tahun, dari 2015 sampai 2016 akhir.
Itu setiap hari Sabtu kami rutin bikin kegiatan. Tujuannya biar sosialisasi anak-anak semakin meningkat. Ketemunya anak-anak itu ketemunya semakin sering begitu. Nah, selain itu kami juga bikin kegiatan sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Jadi walaupun kami mungkin terdengar seperti perpustakaan dusun, perpustakaan formal, tetapi ini lebih ke arahnya taman baca, Mas. Taman baca sekaligus komunitas pendidikan. Jadi kami membuat tempatnya seterbuka mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang semenarik mungkin. Seperti itu. Kemudian itu tadi kan jenengan menjelaskan kebanyakan anak-anak. Fokus kami memang anak-anak. Walaupun kami juga punya kegiatan untuk segmen lain. Untuk teman-teman pemuda juga kami punya, untuk segmen ibu-ibu juga kami punya, untuk segmen umum juga kami punya. Tetapi kenapa kok anak-anak dan bagaimana? Kenapa anak-anak? Karena sejak tahun 2010 saya melihat bahwa di Dusun Jelegongan ini sedang surplus jumlah anak-anak, sedang terjadi ledakan penduduk untuk kalangan anak-anak. Karena data yang kami pegang sendiri di tahun 2015-2016 itu dari usia TK sampai dengan SMA itu ada 30-an anak. Satu dusun ini ya? Satu dusun, padahal total warga di sini itu tidak sampai 275 orang. Kan itu jumlah yang cukup banyak dibandingkan generasi saya dulu. Nah, kenapa anak-anak? Karena saya yakin anak-anak itu lebih mudah dipegang. Mereka yang kelak akan menjadi generasi penerus saya dan teman-teman seangkatan saya. Kaderisasi juga namanya ya. Ketika dari kecil mereka sudah saya pegang, mereka sudah saya tarik ke perpus Jelegongan. Harapan saya adalah 4, 5, 6 atau 10 tahun kemudian ada sesuatu yang berbeda di generasi mereka dibandingkan di generasi saya dulu. Seperti itu. Terus tentang caranya bagaimana adalah kalau teman-teman bisa lihat, kami dari awal menggunakan konsep taman baca yang terbuka. Kalau ditanyai bukanya jam berapa, kami jawab 24 jam karena kami tidak punya pintu. Itu dari awal, sejak kami di Pos Ronda sampai saat ini. Rasa nganggo lawang. Nah, terus cara yang lain adalah kami merancang kegiatan semenarik mungkin sampai saat ini untuk kalangan anak-anak. Nah, kegiatan di Perpus Jelegongan itu biasanya kami rombak setiap 1 tahun sekali, Mas. Kira-kira ada evaluasi seperti apa, harus dikembangkan seperti apa. Jadi bukan kegiatan yang statis, yang gitu terus yang hanya karena kami katanya ini kegiatan literasi terus baca buku terus enggak. Kami punya kegiatan di luar itu yang sebenarnya juga masih berhubungan dengan pendidikan, terutama sekali terhadap bagaimana anak-anak itu bisa berkumpul, bisa bermain sambil belajar dan membangun kesadaran bahwa belajar itu tidak harus di sekolah. Di luar sekolah pun, di masyarakat secara umum pun kalian bisa belajar. Begitu. Oke, nah itu tadi Sobat Pustaka, kegiatan di perpustakaan Dusun Jelegongan lebih banyak ke anak-anaknya. Karena harapannya selain untuk kaderisasi dari perpustakaan Dusun Jelegongan ini ingin membentuk karakter anak dari usia dini hingga remaja nanti. Ya. Sobat Pustaka, perlu diketahui juga bahwasanya Mas Saiful ini beberapa kali mengikuti lomba perpustakaan masyarakat tingkat Kabupaten Sleman. Kalau seingat saya mulai tahun 2017 kalau sana Mas ya. 2017 mendapat juara harapan 2, 2018 juara 3 kabupaten, dan tahun kemarin tahun 2019 mendapat juara 2 tingkat Kabupaten Sleman. Untuk lomba pemuda pelopor kemarin di tingkatan provinsi DIY mendapat juara 1 bidang pendidikan. Nah, gini Mas Saiful, ini kan mungkin kegiatan jenengan agak berkurang selama COVID-19 ini. Tentunya masih banyak kendala-kendala ataupun rintangan di kegiatan jenengan. Nah, bagaimana strategi jenengan dalam masa COVID-19 ini? Oke, kalau bicara tentang COVID, sebenarnya hampir sama dengan kondisi kebencanaan lain, Mas. Jadi kami kalau di masa kebencanaan itu membuka posko. Ya, kami membuka posko untuk
penggalangan bantuan untuk masyarakat yang terdampak. Nah, sama sebenarnya ketika di masa pandemi kali ini. Nuhun, Bu. Nuhun, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, kalau di masa pandemi COVID-19 sekarang kami tetap sama, kami menggalang dana untuk bantuan ke masyarakat terdampak. Itu kami lakukan sejak bulan April kemarin. Ya, sejak bulan April. Sudah jalan 3 bulan lebih nih ya? Sudah jalan 3 bulan lebih. Terus untuk kegiatan kami arahkan ke kegiatan-kegiatan digital. Walaupun memang kami tidak memforsir bahwa kami harus mengikuti konsep new normal, dalam artian kami harus punya kegiatan dengan embel-embel new normal. Tidak. Kegiatan kami vakumkan sampai saat ini, tetapi kami fokus ke arah bagaimana Taman Baca ini sebagai kegiatan yang mengusung isu literasi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat terdampak. Karena kami melihat banyak teman-teman pegiat taman baca, mereka mengusung isu literasi yang katanya itu mencerdaskan, mencerahkan, tetapi ketika pandemi datang, apa yang mereka lakukan? Jualan masker, tidak melakukan apa-apa, dan hanya berjualan isu hashtag new normal, hashtag di rumah saja. Sementara kami mencoba, kami komunitas pendidikan, kami komunitas sosial, dan kami peduli terhadap isu-isu itu, dan kami turun langsung ke lapangan. Tidak sekedar jualan isu atau mengikuti tren yang sedang terjadi. Oh, gitu. Nah, kemudian kan sekolah sendiri sekarang ini kan istilahnya sistemnya pakai daring. Iya. Nah, bagaimana peranan perpustakaan di Jelegongan ini dalam membantu anak-anak yang istilahnya belajar di rumah? Oke. Yeah. Kalau tentang sistem belajar daring, kami lebih memposisikan sebagai tempat belajar mereka, bukan tempat mencari wifi ya Mas ya. Oh, karena jadi saya sediakan wifi gratis ini. Ya, kami tidak menyediakan, belum tepatnya. Ya, kami belum menyediakan. Kenapa tidak ke arah menyediakan wifi gratis? Karena saya melihat bahwa masyarakat di sekitar sini sudah mampu semua. Walaupun memang ada 1-2 yang agak kewalahan memang ada, tetapi secara umum sudah cukup mampu. Nah, yang kami memposisikan diri di sini sebagai lebih ke arah tempat bertanya. Jadi, andaikan anak-anak di sekitar Perpus Jelegongan itu bingung terhadap materi yang mereka dapatkan dari guru ketika pembelajaran online, kami mengundang mereka untuk datang ke sini. Silahkan datang ke sini, kita diskusi bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng. Nanti kami jelaskan sebisa mungkin dari teman-teman yang sudah dewasa, entah itu yang saya sendiri atau teman-teman yang sudah duduk di bangku SMA. Nah, kami lebih menyeimbangkan aja, karena kadang kan anak-anak bingung ketika mereka hanya mendapatkan pelajaran via online lewat Zoom atau Google Classroom. Nah, kami mencoba, ayo tetap datang, kita tetap tatap muka, tetap jaga jarak, ikuti protokol kesehatan, tetapi minimal kalian tahu, kalian paham apa sih yang tadi dijelaskan Bu Guru, Pak Guru kalian lewat Zoom, lewat Classroom, seperti itu. Jadi lebih memposisikan ke mitra belajar. Oke. Nah, ini terakhir Mas Saiful, tips atau saran dari jenengan buat teman-teman di luar sana, bagi pengelola perpustakaan masyarakat, perpustakaan desa, ataupun perpustakaan komunitas yang lain, dalam rangka menghadapi kebiasaan adaptasi baru seperti sekarang ini. Mohon maaf karena ini agak nakal. Iya. Saya percaya bahwa kebiasaan baru itu tidak melulu tentang kita pakai masker, kita kemana-mana harus cuci tangan dulu, kita tidak boleh berjabat tangan. Tetapi kebiasaan baru juga bagaimana kita merancang kegiatan. Bagaimana kegiatan harus dibuat lebih kreatif, lebih efektif. Bagaimana kegiatan tidak melulu harus dengan tatap muka, optimalisasi media sosial, media digital, optimalisasi kemampuan para pengelola. Nah, tips dan trik dari saya lebih ke arah, ayo teman-teman, kita optimalkan media sosial, kita optimalkan media digital untuk melakukan kegiatan. Karena saya yakin semangat membaca, semangat pergerakan di tingkat akar rumput, di tingkat pedusunan, pedesaan itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial dan media digital. Jadi tidak harus dengan pertemuan tatap muka yang memaksakan memakai masker, mencuci tangan,
lalu kemudian itu dikasih embel-embel new normal, kebiasaan baru atau apapun itu, tetapi lebih ke arah semangatnya, lebih ke arah caranya, bagaimana kita membangun sebuah konsep kegiatan yang itu mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Oke, seperti itu. Ya, makasih Mas Ipul. Oke, Sobat Pustaka, itu tadi tips dan trik atau sebagai penutup juga dari Mas Saiful, bahwasanya di kebiasaan adaptasi baru ini tidak harus bertatap muka, lebih banyak menggunakan sosmed ya Mas ya, sosial media ataupun fasilitas digital yang lain. Nah, demikian bincang saya dengan pengelola perpustakaan Cilegongan, Mas Saiful Cahyadi. Tetap pantau terus channel kami Perpustakaan Sleman, Perpus Asih Sleman, baik di YouTube, Instagram ataupun Facebook. Nah, dan jangan lupa tetap gunakan masker, cuci tangan pakai sabun. Oke, sekian dari saya. Salam literasi. Ayo baca, ayo berkarya.